Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Maulana, mahasiswa Mercubuana jurusan akuntansi. Saya ingin mempresentasikan mengenai dasar-dasar perencanaan pajak. Risiko dan pengaruh atas pajak perusahaan. Yang pertama, risiko perusahaan. Ada beberapa risiko yang mungkin timbul investasi antara lain sebagai berikut, yaitu risiko penghasilan, risiko modal, risiko keuangan, risiko inflasi, risiko atas keputusan yang tidak dapat diubah, dan risiko politik. Pengaruh pajak. Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif, pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dari sumber daya pajak dapat dipungut dari arus masuknya atau arus keluarnya sumber daya. Manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan pajak atau tax planning, pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation, kemudian pengendalian pajak atau tax control. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak atau tax burden serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang. Maka tax planning di sini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Ada tiga unsur perpajakan yang memotivasi dilakukannya perencanaan pajak, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan tax policy. Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sarana yang hendak dituju dengan dalam sistem perpajakan. Faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu pajak yang akan dipungut, siapa yang akan menjadikan objek pajak, apa saja yang merupakan objek pajak, berapa besar tarif pajak, dan bagaimana prosedurnya. Kemudian yang kedua, undang-undang perpajakan atau tax law. Kita menyadari bahwa kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain atau peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan atau direktur jenderal pajak. Maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena sesuai dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Administrasi perpajakan. Secara umum, motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan. Untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama. Karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak dan lain-lain. Kemudian tahap-tahap perencanaan pajak. Agar tes planning berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut. Yang pertama, analisis informasi yang ada. Kemudian buat suatu model terlebih rencana, kemudian besar pajak. Kemudian evaluasi pelaksanaan rencana pajak. Kemudian mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak dan kemudian mutakhirkan rencana pajak. Terima kasih.